underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan resmi membatasi jumlah barang import bawaan penumpang dari luar negeri mulai 10 Maret kemarin. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, ini kan tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba ada peraturan dari Bea Cukai ya. Terutama yang disorot kan yang dari pelabuhan udara ya. Itu keluar peraturan bahwa orang yang masuk ke Indonesia, mestinya orang Indonesia maupun orang asing ya. Asal masuk ke Indonesia, kalau dia yang diperbolehkan bebas bea untuk bea masuk itu boleh membawa sepatu baru ya, itu 2 pasang. Betul. Terus busana dari kain itu 5 potong ya. Terus ada lagi barang-barang elektronik ya 2 potong, misalnya seperti itu ya. Banyak aturan-aturan yang cukup detail ya, yang dibebaskan biaya masuknya. Tapi dengan catatan asal secara keseluruhan barang yang dibawa itu harganya tidak lebih dari 1.500 US dollar. Kalau dirupiahkan ya kurang lebih 25 juta ya. 25 juta rupiah. Kalau barang-barang itu melebihi 25 juta rupiah, maka kelebihannya itu akan dikenakan pajak. Ya, pajak bea cukai ya. Pajak import ya. Jadi ini dianggap barang masuk dari luar negeri ya. Cuman memang pajak import itu memang ada aturannya ya. Kalau barang itu adalah berupa barang modal misalnya ya. Barang modal itu sekarang kan bebas biaya importnya. Kalau kita perusahaan mau mendatangkan mesin ya, produksi itu sepertinya ada bebas biaya importnya, macam-macam itu ada aturan yang cukup banyak gitu ya. Nah, sekarang peraturan ini sebetulnya dari dulu tuh sudah ada. Ya, kalau you bawa barang tentengan, barang baru yang beli dari luar negeri, itu maka itu biasanya kena yang namanya pajak. Ya, pajak bea cukai. Pokoknya harus bayar pajak baru boleh masuk. Nah, sekarang dengan adanya peraturan yang seperti ini, kemungkinan kemarin-kemarin itu agak banyak kelolosan. Ya, seperti kita ketahui beberapa waktu ini hampir sudah 1-2 tahun ya, sejak zaman COVID itu banyak pengusaha baru dadakan, mendadak jadi pengusaha. Yaitu just tip, ya, jasa titipan, ya. Itu biasanya orang-orang yang agak terkenal gitulah ya. Itu pergi ke luar negeri belanja, tapi bukan untuk kepentingannya dia sendiri, tapi titipan dari teman-temannya, koleganya ya. Kalau kita coba cari ke Google itu ada, itu cari just tip gitu keluar banyak. Ya, siapa yang mau titip apa kepada siapa, karena itu banyak sekali ya. Jadi mudah aja. Siapa yang usahanya just tip kelihatan semua ya. Nah, itu ternyata memang menjadi mata pencaharian orang-orang yang kreatif itu dan mempunyai keberanian untuk berangkat ke luar negeri. Ya, biasanya yang tujuan just tip itu pasti kan Paris ya. Nah, itu kan sumber dari segala merek-merek yang terkenal ya. Nah, itu banyak itu ya. Kalau kita lihat yang turun dari pesawat yang dari Eropa itu mesti banyak itu. Itu just tip banget. Setahun tuh bisa berangkat 3 atau 4 kali ya. Dan biasa bawanya tentengan-tentengan itu. Nah, memang barang-barang branded itu kalau di sana jauh lebih murah daripada beli di Indonesia. Ya, dan kalau orang asing beli belanja di Eropa, Paris, Prancis, itu biasanya kan pajak penjualannya yang besarnya 22%. Di Indonesia kan 11-12% saja. Itu 22%. Itu bisa dikembaliin. Jadi modalnya itu menjadi murah sekali. Jadi kalau sudah bawa kemari, Indonesia dijual itu harganya ya sudah lebih murah dan untungnya besar. Ini banyak orang yang usahanya mendadak jadi just tip. Nah, rupa-rupanya yang just tip pekerjaannya ini terlalu banyak. Ya, jadi negara merasa dirugikan. Seharusnya ya bukan dirugikan lah ya.
kurang untung ya, karena pajaknya dari biaya masuk import itu menjadi yang seharusnya ada menjadi tidak ada kan. Ya bukan rugi tapi kurang untung lah ya. Nah, ini jadi rasanya ini biaya cukainya mungkin kebakaran jenggot. Ya, yang punya data kan mereka, kita nggak punya kan. Jadi dilihat ini mestinya banyak sekali, maka keluarkanlah peraturan seperti ini. Nah, yang paling penting sebetulnya peraturannya itu harus jelas. Ya, jangan peraturannya itu seenaknya petugasnya. Ya, ada juga ini ya, ada yang komplain, ada yang pernah mempunyai pengalaman bahwa dia membeli barang sesuatu yang dipakai sendiri. Ya, semacam alat gitulah ya, alat elektronik itu dipakai sendiri. Nah, dia sudah mempunyai faktur dari pabriknya atau dari toko yang dia beli dari luar negeri. Nah, udah beli, nah masuk di Indonesia, di bea cukainya lapor dia karena dia merasa memang harus lapor karena harganya cukup tinggi lah ya. Nah, setelah masuk dilihat notanya itu dia belinya di Hong Kong, harganya 20.000 Hong Kong, $20.000 Hong Kong ya. Nah, tapi waktu lewat dari pintu bea cukainya, petugas bea cukainya nggak percaya. Ini 20.000 itu bukan Hong Kong, ini pasti USD. Ya, jadi hantem kromo aja pajaknya sekian. Nah, ini kan nggak benar. Ya, jadi kalau peraturannya mau benar, sikap dari petugas itu oknum lah ya, itu juga harus benar. Ya, jangan main geprok seperti ini. Nah, bayangin Hong Kong dolar tuh cuman 2.000 sekian. Kalau US dollar 15.000, ini 20.000 dihantem sebagai US dollar. Ya memang nota-nota di Hong Kong itu kan nggak, tulisannya nggak HK dolar, itu enggak, cuman dolar simbolnya gitulah. Dengan kelemahan ini kan ngomong, wah ini nggak mungkin Hong Kong dolar, ini pasti US dollar. Lah, yang menang kan petugas. Betul. Ya, nah sekarang gimana? Kan jadi repot urusan itu ya. Lah biasa. Nah, setelah ribut-ribut seperti ini, nah kalau ribut kan yang antri kan makin lama makin susah gitu kan, banyak yang antri gitu kan. Wah, biasanya terus ya udah supaya lancar gimana. Nah, muncullah yang namanya pasal 68. Damai. Nah, baru selesai. Nah, ini kan nggak benar. Ya, jadi mestinya itu juga di samping peraturannya benar, petugas-petugasnya itu juga harus melakukan hal-hal yang benar. Kalau ini terjadi, ya sebetulnya orang nggak usah bingung kok masuk di Indonesia. Aturannya jelas. Kalau lebih ya bayar. Ya kalau nggak lebih ya tenang aja. Maka akan ada yang namanya, kalau di sini tuh ada keluar dari bea cukai, mau masuk bea cukainya bandara itu kan ada red light sama green light. Ya tenang aja, kalau memang juga ada banyak yang macam-macam barangnya, ya kamu keluar aja dari green light. Nah, kalau green light biasanya udah nggak diperiksa. Tapi kalau diperiksa ketahuan ya harus dibayar dengan pajaknya itu ya. Jadi peraturan ini bisa bagus kalau memang lebih transparan dan juga petugasnya itu harus di training dengan konsep melayani penumpang itu baik sebagai sumber pendapatan dari negara, jadi jangan dipersulit lah. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.